Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan diri ya. Nama saya Linda. Saya mahasiswa UIN Fatmawati Bengkulu, pasca sarjana semester 1. Dalam tugas kuliah kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah masuknya Islam di Bengkulu. Sejarah masuk Islam di Bengkulu akan saya jelaskan bagaimana masuknya Islam di Bengkulu. Saya mohon maaf sebelumnya apabila dalam penjelasan saya kurang jelas. Saya mohon maaf ya, karena saya seorang wanita biasa yang tidak luput dari kesalahan. Baiklah, kita akan mulai. Sejarah masuknya Islam di Bengkulu. Masuknya dan berkembangnya dakwah Islam di Bengkulu memang sedikit terlambat dibandingkan dengan masuknya dakwah Islam di daerah-daerah lain di Nusantara. Daerah lain di Nusantara telah tersentuh ajaran Islam pada abad ke-7. Hal ini ada kemungkinan disebabkan oleh letak geografis Bengkulu yang berada di tepi Samudra Hindia, bukan berada di antara selat pulau. Dengan kondisi seperti ini mengakibatkan pelayaran mengalami kesulitan untuk berlayar menuju Bengkulu. Jadi persentuhan Bengkulu dengan Islam saat Bengkulu masih terbentuk dalam kerajaan kecil yang berada di dataran tinggi ataupun berada di wilayah pesisir Bengkulu. Berdasarkan data yang salah satunya menurut Al-Jarrah, penyebaran Islam berasal dari Timur Tengah dan sekiranya menuju ke Kepulauan Nusantara terlebih dahulu dari singgahnya ke Malaka. Dari Malaka inilah kemudian Islam tersebar menuju Nusantara. Dari Malaka, Islam tersebar ke Pulau Sumatera, ke Pulau Jawa, ke Pulau Kalimantan. Penyebaran agama Islam yang ada di Nusantara yaitu dengan cara berdagang. Mereka berdagang sambil menyebarkan agama Islam ya, dengan cara berdagang. Jadi dia sambil menyebarkan ajaran-ajaran Islam ya. Dari Malaka inilah kemudian Islam tersebar menuju Nusantara ya. Islam tersebar di Pulau Sumatera melalui Kerajaan Sriwijaya yang ada di Sumatera Selatan atau yang ada di Palembang, lalu menyebar ke daerah-daerah lainnya ya, termasuklah di Bengkulu ya. Penyebaran agama Islam ini dimulai dari Sumatera, yaitu dari Aceh, Sumatera Selatan, Sumatera Barat ya, Medan. Jadi semua penyebaran agama Islam yang di Sumatera itu dimulai dari Malaka, lanjut ke pulau-pulau. Jadi selanjutnya penyebaran daerah Pulau Sumatera ini terutama di Bengkulu itu diawali dengan masuknya penyebaran agama Islam itu dari Kerajaan Sriwijaya yang ada di Sumatera Selatan. Saat itu Bengkulu masih menyatu dengan Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Jadi Bengkulu ini masih dari Kerajaan Sriwijaya. Dari situlah pintu masuk pertama ajaran Islam masuk ke Palembang lalu ke Bengkulu ya. Berdasarkan teori jalur penyebaran agama Islam di Nusantara tersebut, Islam masuk Bengkulu melalui Minangkabau. Ya, jadi dari Minangkabau ajaran Islam masuk Bengkulu itu melalui dari Minangkabau atau melalui Palembang. Pada masa-masa tersebut Bengkulu masih berbentuk dalam tata pemerintahan berupa kerajaan. Ya, saat itu tata pemerintahan yang ada di Bengkulu itu masih seperti kerajaan ya. Dan salah satu kerajaan tertua di Bengkulu adalah kerajaan Sungai Serut. Kerajaan Sungai Serut dengan raja pertamanya yaitu Ratu Agung di tahun 1550 sampai 1570. Yang berasal dari Gunung Bungku, yaitu di
Kabupaten Bengkulu Tengah. Dari sumber lokal yang terhimpun dalam Gelumpai peroleh keterangan bahwa pada tahun 1417 Masehi, seorang yang dari Aceh bernama Maling Mukdim datang ke Gunung Bungku atau ke Sungai Serut. Ya. Di sanalah mulai berangsur-angsur menyebarkan agama Islam yang dibawa oleh beliau. Persatuan Palembang dengan Islam sangat memungkinkan Palembang menjadi salah satu pintu masuknya Islam ke Bengkulu. Hal ini sebagaimana yang ditemukan oleh Badu Munir Hamid. Maksudnya Islam ke Bengkulu melalui 5 pintu, yaitu yang pertama melalui kerajaan Sungai Serut dibawa oleh ulama Aceh Tengku Maling Mukdim. Yang kedua melalui perkawinan Sultan Muzaffar Shah dengan Putri Selindang Bulan. Yang ketiga melalui datangnya Bagindo Maharaja berada di Paraguyuran Kerajaan Sungai Lemau. Ya, pintu keempat melalui dakwah yang dilakukan oleh dai-dai di Banten sebagai bentuk hubungan kerjasama Kerajaan Banten dan Kerajaan Selebar. Ya, pintu kelima masuknya Islam di Bengkulu melalui daerah Muko-Muko setelah menjadi kerajaan di Muko-Muko. Jadi penyebaran agama Islam di Bengkulu itu sangat terlambat dikarenakan letak geografis Bengkulu itu yang jauh dari area selat pulau. Jadi dengan terhambatnya ya penyebaran agama di Bengkulu, jadi melalui kerajaan Sriwijaya, kerajaan Minangkabau itu berangsur-angsurlah masuk ke Bengkulu untuk penyebaran agama Islam dengan cara ya pertama dengan berdagang ya, menyebarkanlah agama Islam yang ada di Bengkulu ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penjelasan saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.